Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan 5 dari halaman 143 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini ada nama bangun ruangnya. Kemudian di sini kita diminta untuk melengkapi banyak sisi, banyak titik sudut, banyak sisi ditambah titik sudut, dan juga rusuk ya adik-adik ya. Oke, yang pertama kubus dulu adik-adik. Nah, untuk kubus itu ya di sini Kak Ida nggak ada gambarnya ya. Yang namanya sisi itu adalah bangun datarnya adik-adik ya. Nah, kubus itu bangun datarnya itu ada 6 ya. Nah, di soal sebelumnya itu kan kita ngebahas tentang jaring-jaring. Nah, di situ jaring-jaring itu kalau kita lihat tuh ada kotak-kotaknya kan. Nah, itu jumlahnya 6. Nah, setiap kotak itu adalah sisi dari kubus ya adik-adik ya. Kemudian untuk titik sudut itu berarti yang bagian pojok-pojok adik-adik ya. Nah, kubus ini dia ada 8 ya. Di bawah ada 4, di atas ada 4. Jadi 8. Nah, kalau sisi ditambah titik sudut berarti ini tinggal kita jumlah aja adik-adik. 6 tambah 8 itu adalah 14. Kemudian untuk rusuk, nah rusuk itu adalah garis-garisnya ya, garis-garis yang ada di kubus itu ada berapa. Nah, ini kalau di sini contoh ya. Nah, ini prisma segi 5. Nah, garis-garis yang menyusun bangun ruang ini itu disebutnya rusuk. Nah, ini semuanya ya, setiap garis-garis yang menyusun. Nah, itu adalah rusuk ya adik-adik ya. Nah, kalau kubus itu rusuknya ada 12. Di bawah ada 4, di atas ada 4, sama yang tegaknya ada 4. Jadi 4 kali 3 itu 12. Berikutnya prisma segitiga. Nah, adik-adik di sini khusus prisma Kak Akedah kasih tahu ya. Ada rumus juga nih. Sebentar mana ya? Nah, sini aja ya. Ini untuk prisma, untuk informasi aja ya. Nah, kalau untuk menghitung sisi, nah di sini ada prisma. Kita terus aja ya, sudut atau titik sudut sama aja ya, dan rusuk. Nah, kita bagi. Sini ada prisma, sama satunya ada limas adik-adik. Ya. Nah, itu ya. Oke, kalau sisi itu untuk prisma itu rumusnya adalah, ada yang tahu adik-adik? Ada yang udah tahu? Nah, rumus itu adalah N tambah 2 adik-adik ya. Nah, jadi N itu apa Kak Ida maksudnya? Nah, prisma sama limas itu kan punya nama. Misal prisma segitiga. Nah, ini misalnya prisma segi N. Nah, N ini adalah segi berapa? Segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, kalau N-nya 3 berarti nanti, nah kita terus dulu ya, ini rumusnya adalah N tambah 2. Nah, 2 itu untuk bagian alas sama bagian tutup. Sedangkan N-nya itu kita hitungnya yang bagian sisi tegaknya. Nah, karena ini adalah prisma segitiga, N-nya 3 berarti N tambah 2 adalah 5. Gitu ya. Kalau titik sudutnya, nah namanya prisma itu bagian alas sama tutup kan sama. Berarti rumusnya adalah 2 kali N atau 2N sama aja. Nah, N-nya kan 3. Prisma segitiga. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Gitu ya. Ini kita jumlahkan, 5 tambah 6 adalah 11. Gitu ya. Berikutnya rusuk. Nah, kalau rusuk itu, ingat ya, prisma itu bagian bawah ada, tutup ada, sama tegak ada. Berarti ini 3 kali N atau 3N. Ya. N-nya 3 berarti 3 kali 3 adalah 9. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita di sini kalau udah tahu rumusnya nggak perlu kita ngebayangin lagi adik-adik ya, atau kita buka menjadi jaring-jaringnya, itu nggak perlu ya. Oke, kita lanjut. Prisma segi 6 berarti N-nya 6 adik-adik. Tadi sisi itu adalah N tambah 2, berarti 6 tambah 2 adalah 8. Kemudian titik sudutnya. Nah, titik sudut itu berarti dikali ya, 2 kali N. Berarti 2 kali 6 adalah 12.
Kita jumlahkan 8 tambah 12 adalah 20. Kemudian rusuknya adalah 3N atau 3 kali N. Berarti 3 kali 6 adalah 18. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, begitupun selanjutnya 5. Nah, di sini ada 5 segi 3, 5 segi 4. Kalau 5 dia itu kan atasnya lancip, artinya nggak punya tutup ya. Di atasnya itu dia punya titik puncak. Kalau 5 berarti dia nanti rumusnya ya N tambah 1. Karena 1 ini adalah bagian alas. Dan ini kalau kita buka jaring-jaringnya itu adalah sisi tegaknya adik-adik ya. Jadi ini N tambah 1. Ya, kemudian kalau sudut, nah kita hitung dulu aja deh. 5 sisinya N tambah 1. Berarti N-nya kan 3 ya, segitiga nih. Tambah 1 berarti 4. Kemudian titik sudut. Nah, titik sudut itu kalau 5, kita anggap aja kita punya 5 segi 4 misal ya. Atau 5 segi 3 aja yang lagi kita bahas nih. Nah, kan 5 kan gambarnya gini adik-adik ya. Lancip tuh, di atasnya punya puncak. Sudut itu berarti N. N itu adalah alasnya ya. Segi N-nya. 3 ditambah 1 adik-adik. Nah, gitu. Kalau ini berarti N tambah ini ya sudutnya itu N tambah 1 juga ya, ini N tambah 1 gitu. Berikutnya untuk rusuk ya, kalau rusuk itu berarti 2 kali N adik-adik, karena bagian bawah kan ini ada 3 ya garisnya nih, 1, 2, 3 N nya kan, ke atas juga sama nih. Jadi dia cuma punya 2 bagian bawah sama bagian yang tegak. Jadi 2 kali N gitu ya. Oke, untuk titik sudut berarti ini ada 4. Tadi ya N tambah 1. Ini kalau kita jumlahkan ada 8. Berikutnya rusuknya. Nah, 2 kali N berarti 2 kali 3 adalah 6. Berikutnya 5 segi 4. 5 segi 4 sisinya berarti N tambah 1. Berarti N-nya kan 4. Tambah 1 berarti 5. Kemudian titik sudut. Nah, sudut juga sama. Rumusnya N tambah 1 berarti 5 juga. Ini kalau kita jumlahkan 10. Kemudian rusuknya 2 kali N berarti 2 kali 4 adalah 8. Gitu ya. Nah, berikutnya dodekahedron itu adalah bidang 12 adik-adik ya. Ada di halaman 142 ya penjelasan singkatnya. Nah, untuk bidang 12 ini sisinya itu ada 12 adik-adik. Ya. Kemudian titik sudutnya. Nah, sudut itu berarti tinggal kita hitung aja yang di pojok-pojoknya ya. Bagian sudut-sudut itu kalau kita hitung jumlahnya ada 20 adik-adik. Ya. Ada nih. Kak Ida nggak ini ya, nggak lampirin di sini ya. Lupa nggak Kak Ida sertakan. Nah, kalau adik-adik lihat itu di jaring-jaringnya biar lebih jelas ya. Nah, di halaman 142 itu tinggal adik-adik hitung aja bagian pojok-pojoknya gitu ya. Nah, itu jumlahnya 20 adik-adik ya. Gitu. Harus benar ya, ngitungnya harus teliti. Oke, berikutnya kalau kita jumlahkan sisi dan titik sudutnya maka ini adalah 32. Kemudian rusuknya itu ada 30 ya. Ingat ya, rusuk itu yang garis-garis. Tinggal dihitung boleh, kalau penasaran untuk ngeceknya tinggal dihitung garis-garisnya ya. Gitu. Oke, berikutnya nomor 7 itu limas terpancung. Nah, jadi limas terpancung itu limas yang dipotong bagian atasnya adik-adik sejajar dengan bidang alas. Nah, untuk gambarnya juga itu ada di 142 ya, itu bisa dilihat ya. Nah, limas terpancung itu seperti itu. Nah, untuk sisinya ya, sisinya itu ada 6 adik-adik ya. Bagian alas, bagian tutup, sama yang samping-sampingnya itu ada 4. Jadi untuk limas terpancung ini alasnya bentuknya segi 4 ya adik-adik ya, limas segi 4. Gitu, cuma dipotong ya sejajar alas. Jadinya mirip prisma tapi bukan prisma ya. Kalau prisma itu kan bagian alas sama tutupnya
bentuk dan ukurannya sama. Nah kalau ini kan bagian alasnya sama tutupnya itu ukurannya nggak sama ya, gitu ya adik-adik ya. Berikutnya untuk titik sudutnya itu ada 8 ya, bagian bawah 4, bagian atas juga 4, jadi ini 8. Kemudian sisi ditambah titik sudut berarti 6 tambah 8 adalah 14. Kemudian untuk rusuk, nah rusuk itu bagian bawah ada 4, bagian atas ada 4 garisnya ya, dan bagian yang tegaknya itu ada 4 juga, berarti 12. Jadi adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami ya. Oke adik-adik, untuk pembahasan soal yang lainnya akan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.